Kita harus mengenal munafik kita. Antara dua diri itu, diri kafir, diri hadas, diri najis, diri batil, diri ilusi, diri ego, diri bayangan, diri semu. Itu ya. Jadi diri semu itu namanya banyak sekali. Diri fana, diri bayangan, diri wayang, diri kafir, diri najis, diri batil. Itu istilah-istilah agama Islam. Batil, najis. Alhamdulillah, kita mengenal diri sejati. Jadi mengenal yang palsu sudah, mengenal yang sejati sudah. Padahal ada bahaya munafik yang bahayanya lebih besar daripada kafir. Jadi munafik itu lebih bahaya daripada kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pastikan bahwa kita nggak ngomongin orang. Pastikan kita tidak ngomongin orang lain. Ngomongin kafir, nggak ngomongin orang lain juga. Jadi di dalam ilmu hakikat itu semuanya kembali kepada sini. Jadi tidak kemana-mana. Yang mana-mana kan tergantung yang sini. Jadi kalau mau memperbaiki hidup, memperbaiki di sini. Mau meluruskan hidup, meluruskan yang di sini. Mau memperjuangkan hidup, memperjuangkan yang di sini. Oleh sebab itu cukup di sini, tidak kemana-mana. Jadi kita ngomongin kafir, kafir yang di sini. Kita ngomongin mukmin, beriman, iman yang di sini. Kita ngomongin munafik, munafiknya juga tidak kemana-mana, di sini, di diri kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini penyakit kronis, penyakit munafik ini penyakit kronis. Lama, sudah lama penyakit ini. Dan memang penyakit ini menjangkiti umat beragama. Jadi yang terjangkit penyakit munafik ini umat beragama. Umat yang beragama. Kalau tidak beragama, tidak kena penyakit munafik ini. Jadi yang kena penyakit munafik ini, penyakit ini menjangkiti kaum agamis. Kalau ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak beragama, ya bebas dari munafik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musang berbulu ayam. Sepertinya ayam, tapi ternyata musang. Karena kata-kata munafik itu nifak. Nifak itu dari nafako. Nafako itu artinya
tipuan, menipu, bohong, pura-pura, menyerupai. Ya itu nafaqah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu kita banget. Itu kita banget. Karena rata-rata di antara kita ini kan beragama. Lebih-lebih di Indonesia ini. Di Indonesia ini umatnya rata-rata mayoritas terbesar, yaudah mayoritas terbesar beragama. Sedangkan penyakit munafik ini penyakitnya orang-orang yang beragama. Kalau sudah tidak beragama, sudah pasti aman. Tidak kena munafik kalau tidak beragama. Orang munafik ini tidak sadar kalau dirinya munafik. Jadi kita ini punya penyakit yang tidak kita sadari. Karena penyakit munafik ini penyakit itu tadi, musang berbulu ayam. Harimau berbulu domba. Jadi tidak kelihatan. Jadi ini adalah penyakit yang tidak kita sadari. Penyakit yang tidak disadari sulit mengobatinya. Jadi munafik ini sulit mengobatinya karena ini penyakit yang tidak kita sadari. Kita terjangkit, tetapi kita tidak sadar kalau kita terjangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bahayanya. Jadi bahaya banget penyakit munafik ini. Memang ngomongnya di bulan baleni begini ya. Cara ngomongnya harus di bulan baleni dan pelan-pelan supaya dirasakan, dihayati. Duduknya di mana perkara ini? Kok penyakit ini penyakitnya orang beragama? Kok orang kafir sudah bebas dari penyakit ini? Jadi kafir kita itu sudah bebas dari penyakit ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian daripada kita mengenal diri. Penyakit munafik penyakit yang tidak disadari. Sehingga kita ini tidak menyadari kalau kita ini munafik. Orang munafik itu antara ucapannya dan perbuatannya tidak sama. Antara ucapannya, antara yang ditampilkan tidak sama dengan yang disembunyikan. Itu munafik itu. Yang ditampilkan tidak sama dengan yang disembunyikan. Yang diucapkan tidak sama dengan yang dilakukan. Saking halusnya penyakit ini, orang yang terjangkit penyakit ini tidak sadar kalau dirinya berpenyakit munafik. Sehingga penyembuhannya sulit. Penyakit ini menjangkiti
para penganut agama, dan mengapa agama itu menjadi cibiran sekarang ini. Mengapa agama cenderung dinistakan? Mengapa agama bisa menjadi bahan tertawaan? Mengapa agama menjadi olok-olok? Lalu sebagian orang menjadi ragu terhadap agama ini. Agama apa saja? Ini sebabnya karena pemeluk agama banyak yang terjangkit penyakit munafik. Jadi sumbernya lemahnya agama oleh penganut agama itu sendiri. Yang melemahkan agama adalah penganut agama itu sendiri. Dan pelemahan itu terjadi karena penganut agama banyak, saking banyaknya sampai mayoritas terjangkit penyakit munafik ini, yang diucapkan tidak sesuai perbuatannya, yang ditampilkan tidak sama dengan yang disembunyikan. Tampilannya ayam. Tampilannya ayam, tapi ternyata dalamnya musang. Musang itu musuhnya ayam. Musang itu memakan ayam, mau membunuh ayam. Tapi musang mendelikkan diri di dalam kamuflase alkuliti, kamuflase kulit, kamuflase casing. Jadi casingnya casing ayam, supaya kalau bergaul dengan ayam tidak dicurigai, dianggap saudaranya, sesama ayam, ndak taunya musang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sebabnya jiwa inilah penyebabnya, jiwa-jiwa munafik ini sebabnya menyebabkan agama sedang dipertaruhkan sekarang ini kebenarannya. Kalau zaman dulu orang nggak berani ngomong, zaman dulu orang mau melecehkan agama nggak berani ngomong. Sekarang ini siapa saja bisa ngomong. Yang melaporkan sudah capek melaporkan, karena semuanya sudah ngomong, semuanya bisa ngomong. Ini masa-masa kebebasan, ngawur-ngawur pun ada jamaahnya, walaupun ngawur ada jamaahnya. Walaupun tuduhan-tuduhan terhadap agama itu ngawur karena memang tidak tahu. Kan tidak tahu itu kan deladap ngawur. Tapi tetap pendukungnya banyak karena banyak orang yang juga merasakan, iya ya kira-kira, nah gitu. Benar enggak ya? Nyatanya orang itu beragama, orang itu sebutannya ahli agama, kok nyatanya begini. Nyatanya di dalam agama itu diajarkan baik-baik, nyatanya kok begini. Sehingga agamanya kena. Agamanya ini dirusak oleh pengikutnya sendiri karena faktor munafik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memperbaiki di sini, di diri kita. Kita jangan memperbaiki orang lain, salah. Kita nggak punya hak memperbaiki orang lain.
memperbaiki diri sendiri karena munafiknya di sini. Munafik yang ada di orang lain itu hanya cermin yang ada di sini. Yang ada di orang banyak itu baboknya ada di sini, ada di diri kita sendiri. Jangan nyalahkan orang lain, munafik. Kita sendiri. Itu cermin kita. Ada di sana berarti ada di sini. Muncul di sana itu karena ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak kuat muter-muter keluar saja. Biar bingungnya di luar tidak di dalam. Ngomongnya mesti muter-muter dulu. Untuk mengungkapkan kesadaran kita. Harus diulang-ulang, diulang-ulang. Kesadaran kita. Supaya kesadaran kita supaya kita terbuka bahwa kita ini menyimpan penyakit yang tidak kita sadari, yaitu penyakit munafik. Munafik ini lebih buruk daripada kafir. Munafik lebih bahaya daripada kufur. Oleh sebab itu orang-orang yang kufur sudah tidak terkena penyakit munafik ini. Allahu Akbar. Seandainya kita ini umat beragama, tidak munafik, kita bebas dari munafik. Seandainya kita sebagai umat beragama ini, sebagai orang-orang yang beriman ini, karena orang munafik itu orang beriman. Orang munafik itu orang beriman, bukan orang kafir. Dicatat pelan-pelan. Orang munafik itu orang beriman, bukan orang kafir. Seandainya kita orang-orang yang beragama ini, orang beragama kan orang beriman. Seandainya kita ini orang-orang beragama ini bebas dari penyakit munafik ini, diri kita ini sudah tidak punya munafik, pasti diri kita ini diri yang bahagia. Kalau kita sudah nggak punya munafik, diri kita itu diri yang bahagia, diri yang damai, diri yang aman, nyaman kapan saja, setiap saat. Aman, nyaman. Kalau kita tidak terjangkit lagi munafik. Kalau sudah tidak munafik, iman kita itu luar dalam. Luarnya sama dengan dalamnya, dalamnya sama dengan luarnya, tembus luar dalam. Sudah tidak munafik. Allahu Akbar. Lahir batinnya Allah. Lahir batinnya fitrah. Lahir batinnya iman. Iman lahir, iman batin. Percaya kepada Allah lahir
batin, percaya kepada Allah dalam ucapan, percaya kepada Allah dalam pikiran, percaya kepada Allah dalam perasaan, percaya kepada Allah dalam perbuatan. Total Allah, nggak ada lainnya. Percaya setiap layer diri, setiap lapis diri penuh dengan penyaksian kepada Allah. Jadi kalau kita ini sudah tidak munafik, hidup kita itu bahagia. Hidup kita sudah tidak ada khawatir. Kalau sudah tidak ada munafik itu tidak ada khawatir. Nggak ada takut, nggak ada cemas, nggak ada repotnya. Hidup kita ini sudah bersih, murni Allah. Orang yang tidak munafik sudah tidak takut lapar. Orang yang sudah tidak munafik tidak takut tidak punya uang. Orang yang sudah tidak munafik sudah tidak khawatir tidak dapat pekerjaan. Orang yang sudah tidak munafik sudah tidak khawatir tidak dapat jodoh. Orang yang sudah tidak munafik sudah tidak takut makan anak istrinya. Orang yang sudah tidak munafik sudah tidak cemas masa depannya. Jadi orang yang sudah tidak munafik itu sudah bebas dari segala hal-hal buruk, bebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan, sudah merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan apa saja. Karena sumbernya kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan, kegelisahan tentang apa saja, itu adalah adanya penyakit munafik yang ada di dalam diri kita. Tetapi munafik ini penyakit yang tidak kentara, penyakit yang tidak kelihatan nyatanya, sehingga sulit dideteksi. Untung ada live ini supaya kita sama-sama mengetahui ternyata diriku munafik. Selama kita ini masih merasakan gelisah hidup kita, masih takut, masih khawatir, masih cemas menghadapi kehidupan ini, tandanya kita masih munafik. Karena munafik itu penyakitnya orang beriman. Dan yang digerogoti dari penyakit munafik adalah iman itu sendiri. Jadi iman itu diruntuhkan oleh munafik ini. Tapi karena munafik ini tidak kentara, tersembunyi, tidak tersadari, nggak ada orang yang mengaku saya munafik, nggak ada. Baru malam ini. Nggak ada orang yang mengaku saya munafik, nggak ada. Nggak ada orang yang tahu kalau dirinya munafik, nggak ada. Baru malam ini. Jadi tandanya orang munafik itu tandanya
Diam-diam tidak terasa imannya itu sudah runtuh, digerogoti oleh penyakit munafik itu. Dan runtuhnya pun tidak kelihatan, tidak kentara. Karena digerogoti oleh penyakit yang tidak kentara. Jadi tidak kelihatan, ini betul-betul tersembunyi. Oleh sebab itu penyakit ini sangat berbahaya itu karena sifatnya yang tersembunyi. Lebih bahaya daripada kafir, karena kafir terang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya punya pengalaman menarik yang membingungkan saya. Saya datang kepada seorang kiai, guru saya. Salah satu guru saya. Saya datang ke salah satu guru saya ini, almarhum sekarang. Saya datang bersama teman saya. Teman saya itu mengeluhkan tentang hidupnya. Dan teman saya ini sering datang kepada guru ini, datang kepada kiai ini. Setiap datang mengeluhkan hidupnya. Setiap datang mengeluhkan hidupnya. Allahu Akbar. Kan banyak orang datang ke kiai, datang ke ustadz, atau datang ke guru lah, atau datang ke orang pinter lah, lalu mengeluh gitu kan biasa gitu ya. Datang kalau ada keluhan. Saya itu bertahun-tahun keluarga saya hafal. Kalau ada orang mencari saya itu, kalau ada teman kok lama nggak datang, tiba-tiba mencari, ini pasti pas bingung ini. Keluarga saya sampai tahu. Jadi banyak kan begitu orang datang kepada orang-orang itu dalam keadaan itu. Dalam keadaan mesti punya keluhan. Mengeluh apa. Nah, suatu hari, karena itu terjadi berulang-ulang, sampai sang guru mengatakan, kalau begini, kamu itu kafir saja. Kafiroai kamu itu. Jadi kamu itu kafir saja. Jadi teman saya itu disuruh kafir, dan jelas-jelas disuruh mencuri. Kamu mencuri saja. Setiap datang kok mengeluhkan ekonomi, tiap datang mengeluhkan ekonomi. Kamu mencuri saja. Kamu kafir saja. Kemudian kamu mencuri saja. Jadi disuruh nyolong oleh guru ini. Ini suruhan yang benar, bukan guyon. Taunya saya, waktu itu bingung saya. Kok gini ya? Kok malah disuruh mencuri, malah disuruh kafir. Allahu Akbar. Baru setelah mendapatkan bimbingan tafakur ini selama kurang lebih berapa bulan ini, mulai bulan Juli awal, tanggal 6 Juli bimbingan tafakur pertama itu. Ya, awal Juli yang di hotel itu, kemudian yang di TikTok, pelanggan TikTok itu mulai 19 Juli. Jadi baru saya paham. Lebih baik mencuri dan kafir saja. Kalau terus-menerus mengeluhkan tentang hidup, nggak usah beriman, kafir saja. Dan nggak usah berbuat baik, mencuri saja. Supaya jelas statusmu. Daripada munafik. Kamu percaya kepada Tuhan, kamu beragama. Tapi halmu, perbuatanmu, kenyataan dirimu
bertentangan dengan imanmu, bertentangan dengan syahadatmu, bertentangan dengan ucapanmu la ilaha illallah. Kan lebih baik kafir. Kamu selalu sholat supaya menjadi orang baik, ya, pergi ke masjid supaya jadi orang baik. Karena orang beriman kan begitu, orang beriman kan terus kemudian beribadah supaya menjadi orang yang baik. Tetapi di dalam kenyataannya, kehidupannya, imannya runtuh oleh munafiknya itu yang tidak disadari. Bahwa diam-diam orang yang beriman itu menyembah selain Tuhan. Kan munafik itu. Menyembah ketakutannya, menyembah kekhawatirannya, menyembah kebutuhannya, menyembah cita-citanya, menyembah keinginannya. Tunduk, taat, patuh, takut. Jadi takwanya bukan takwa Allah. Kalau takwa itu dimaknai takut. Takwa itu kan ada maknanya takut. Takutnya kepada kebutuhannya, bukan takwa Allah. Jadi takutnya bukan pada Allah, takut kepada kebutuhannya, takut kepada cita-citanya sendiri, takut kepada keinginannya, takut kepada istrinya, takut pada mertuanya. Sedangkan perbuatannya seolah-olah takwa Allah, sholat takwa Allah, zikir takwa Allah, seolah-olah takwa Allah, tetapi tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada ekonomi, takut kepada kedudukan. Ini munafik tidak disadari. Oleh sebab itu saya katakan tadi, seandainya kita udah bebas dari munafik, kita bahagia. Hidup kita pasti nyaman, enak, damai, tentram. Kita bicara la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau memang sudah tidak ada, yang ada hanya Allah, mengapa hidup kita ada ketakutan? Mengapa hidup kita ada kecemasan? Mengapa hidup kita masih ada kekhawatiran? Itu tandanya kita di dalam diri kita masih ada munafik yang tidak kita sadari. Jadi ini benar-benar penyakit yang tidak tersadari. Dan kita setiap hari diam-diam membangun, mengokohkan kemunafikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Lebih baik tahu daripada tidak tahu. Kita tahu aja dulu bahwa kita munafik. Istighfar. Istighfar.
Oleh sebab itu saya sampaikan, istighfar itu menghapus kesedihan, menghapus kecemasan, menghapus kekhawatiran. Jangan sedikit, istighfarnya jangan sedikit. Munafiknya sudah berpuluh-puluh tahun menebal beranak pinak. Dan semua anak pinaknya munafik ini semuanya kamuflase semuanya. Tidak kentara, seperti bunglon. Apa itu bunglon bahasa Indonesianya? Bunglon itu. Waalaikumsalam Pak Sani. Ini Allah semua. Ini Allah semua. Semua ini Allah. Teruslah di situ. Diamlah di situ. Ini Allah semua. Semua ini Allah. Diam saja di situ. Biarlah Allah sendiri semuanya. Supaya kita tidak terus-terusan munafik. Jadi perbuatan kita harus kita isi Allah. Perasaan kita harus kita isi Allah. Pikiran kita harus kita isi kesadaran Allah. Semuanya ini harus penuh hanya Allah. Hidup kita ini kan memang hidupnya Allah. Semuanya diurus oleh Allah. Begitulah kata iman ini. Begitulah realisasinya pernyataan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Jadi diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Supaya cocok dengan pengakuan kita beriman, kita beragama. Maka terasa benarnya apa yang dikatakan oleh sang guru. Kalau memang kita ini terus-terusan rewel, terus-terusan kita rewel, lebih baik kafir saja dan mencuri saja. Karena nyatanya iman kita ini memperbesar dosa kita. Karena kita bohong. Tidak perlu bekerja, mungkin begitu maksudnya tadi. Ada yang bertanya tentang
bekerja. Bagaimana kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu bekerja? Orang yang beriman kepada Allah itu ketika bekerja sudah sadar bahwa yang kerja Allah. Kerjanya itu daya kekuatannya Allah, bukan dirinya. Orang yang percaya kepada Allah kan mengakui Allah seluruhnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha meliputi segala sesuatu. Berarti meliputi ketika kita kerja itu. Berarti kita kerja itu ada di dalam kuasanya Allah. Kita nggak mengakui. Lalu diam-diam di dalam pekerjaan itu kita punya harapan kepada selain Allah. Dengan bekerja itu, saya tak begini nanti supaya atasan saya memuji saya. Saya tak begini supaya nanti saya mendapatkan penilaian yang baik. Saya tak begini supaya saya nanti naik jabatan saya. Saya tak begini supaya saya dapat tambahan ongkos. Tidak sadar kan kalau kita munafik? Allahu Akbar. Bukankah ini biasa terjadi? Sehari-hari terbiasa terjadi kan? Meruntuhkan iman kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi benar bahwa ketika kita sudah bersih dari munafik. Sekarang bayangkan aja dulu, kalau kita sudah bersih dari munafik, sudah murni Allah, hidup kita 100% terserah Allah, karena kita percaya bongkoan kepada Allah, gelundung semprong kepada Allah, total Allahu Akbar, total alhamdulillah, total la haula wala quwata illa billah, total la ilaha illallah. Hidup kita sudah merdeka dari munafik. Merdeka dari munafik, merdeka dari kesusahan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kecemasan. Mangan gak mangan apa jari Allah, lungguh gak lungguh, ngadeg gak ngadeg, melaku gak melaku apa jari Allah. Yo pancene Allah ken biyen. Wong memang iki asline yo Allah. Sing kerja yo Allah, kabeh kan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi penyakit ini menjangkiti mayoritas orang-orang yang beragama. Dan penyakit ini yang mendegradasi martabat agama. Pelakunya adalah penganut agama ini sendiri. Saya dan Anda. Kita semua ini. Karena kita ini pura-pura beriman, pura-pura baik,
pura-pura menyembah Tuhan, diam-diam kita menyembah Tuhan yang begitu banyaknya. Yang tadi disebutkan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kawan-kawan semuanya, kita bersama-sama di Sang Adat Tafakur Club ini untuk saling mengingatkan seperti ini. Jadi malam ini kita tahu kalau kita masih punya kecemasan, kekhawatiran, masih membenci takdirnya Allah, masih mengkhawatirkan keputusannya Allah, masih menolak ketentuannya Allah, derajat kita tidak lebih baik daripada orang kafir, maka dikatakan tadi sebaiknya kafir saja. Kita punya alat untuk membersihkan ini, kemunafikan ini, dengan diam. Diam saja, biarlah Allah sendiri semuanya. Jadi hidup kita ini total Allah, terserah Allah. Bagaimana baiknya menurut Allah. Daripada kafir, lebih baik mati. Daripada kafir, lebih baik mati. Kan kalau daripada munafik, lebih baik kafir. Daripada munafik itu, kafir lebih baik daripada munafik. Tapi daripada kafir, lebih baik mati. Jadi kita memilih mati saja. Diam saja, biarlah Allah sendiri semuanya. Saya ulangi, daripada munafik lebih baik kafir. Daripada kafir lebih baik mati. Itu semboyan kita. Daripada munafik lebih baik kafir. Daripada kafir lebih baik mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar.